Salam Dr. Hera, semangat dan berpikir positif. Halo Sobat Channel Dr. Hera, jumpa lagi pada sesi memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024. Salam Dr. Hera, semangat berpikir positif. Rekan-rekan Channel Dr. Hera, 17 Agustus 2024 adalah peringatan kemerdekaan kita yang ke-79. Di mana peringatan yang ke-79 ini ada 3 momen besar yang sedang dirancang oleh negara bangsa ini. Yang pertama adalah penyambutan Ibu Kota Negara di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Yang kedua, momen pergantian presiden. Dan yang ketiga, persiapan menuju Indonesia Emas 2045. Rekan-rekan Dr. Hera, visi dan misi negara berdasarkan Pancasila. Visi menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Visi, misi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Rekan-rekan Channel Dr. Hera, dalam mengarungi perjalanan politik bangsa ke depan, perjuangan mewujudkan politik harapan harus berjejak pada visi yang diperjuangkan menjadi kenyataan. Visi tersebut harus mempertimbangkan warisan terbaik masa lalu, peluang masa kini, serta keampuhannya untuk mengantisipasi masa depan. Dibutuhkan visi yang transformatif. Apa itu visi transformatif? Visi transformatif adalah visi yang diharapkan demi keampuhannya perlu meletakkan pembangunan dalam kerangka kerja pembangunan peradaban. Bahwa pembangunan nasional itu pada hakikatnya merupakan gerak berkelanjutan dalam peningkatan mutu peradaban bangsa. Rekan-rekan Channel Dr. Hera, tema dari kemerdekaan 17 Agustus 45, kami dari Yayasan Dana Dharma Pancasila concern kepada mempersiapkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Melalui kegiatan Dana Dharma Pancasila yang dibina oleh para pengusaha nasionalis, yaitu Bapak Poncjo Sutowo, Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Basuki, Bapak Siswono Yudhohusodo. Dan diketuai oleh tokoh Pancasila kita,
Bung Yudi Latif. Saya sendiri menjadi salah satu anggota yang aktif di kegiatan Dana Dharma Pancasila. Kami sadar betul bahwa Indonesia Emas akan tercapai jika generasi muda didorong dengan pemikiran mendalam tentang paradigma Pancasila melalui 3 ranah: tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera. Kaum intelektual terdidik membangun negeri melalui tridharma pendidikan pada tata nilai, yaitu etika, logika, kebangsaan yang meresapi nilai-nilai dalam beragama. Perhatian terhadap kebijakan publik yang mesti kita semangati bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahwa kebijakan publik yang disiapkan oleh pemerintah haruslah kebijakan publik yang sesuai dengan nalar publik. Dan pada tata sejahtera, mari kita gelorakan semangat kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, baik kita sebagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di sekitar kita, melalui kreativitas dan inovasi berbasis knowledge-based economy. Rekan-rekan channel Dr. Hera, mendudukkan Pancasila dalam pengetahuan bukan saja hanya pada tataran ontologi, tetapi bagaimana menjadi epistemologi melalui penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa, yang selanjutnya epistemologi ini menjadi jembatan aksiologi dalam menjawab persoalan kehidupan yang terjadi di sekitar kita melalui tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera. Rekan-rekan channel Dr. Hera, boleh saya persingkat bahwa inisiasi dari Dana Dharma Pancasila berangkat dari kehendak untuk turut mengarus utamakan epistemologi Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Segala idealitas wawasan Pancasila baru bisa memperoleh kepenuhan arti bila mampu diwujudkan dalam realitas kehidupan, kenegaraan, dan kebangsaan. Untuk itu, Pancasila sebagai dasar filosofi negara atau filosofi Grundslag menghendaki pemenuhan 3 dimensi filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang bertautan dengan 3 dimensi ideologi, yaitu keyakinan, pengetahuan, dan tindakan. Pancasila seyogianya tak berhenti sebatas keyakinan ontologis, melainkan harus diturunkan menjadi paradigma epistemologis sebagai jembatan bagi perwujudan tindakan aksiologis. Perwujudan Pancasila sebagai paradigma epistemik pembangunan nasional pada gilirannya memerlukan persyaratan kecerdasan, pemahaman, dan pengkajian yang mendalam. Rekan-rekan channel Dr. Hera, Yayasan Dana Dharma Pancasila telah melakukan kegiatan-kegiatan epistemologis menuju ke aksiologis melalui para mahasiswa yang telah menerima hibah Dana Dharma Pancasila pada tanggal 23 Juli 2024. Mahasiswa-mahasiswa tersebut adalah mahasiswa pasca sarjana dan mahasiswa program doktoral. Bantuan dana kepada 9 mahasiswa pasca sarjana dan pasca sarjana doktoral di perguruan tinggi dari berbagai perguruan tinggi tersebut diharapkan mampu menjadi agen-agen pemikir pembangunan yang memperadabkan bangsa. Rekan-rekan channel Dr. Hera, tujuan dan manfaat dari Dana Dharma Pancasila selain menumbuhkan para pemikir untuk memperadabkan bangsa, juga memberikan dukungan kepada para intelektual untuk
mengembangkan kajian yang berfokus pada pemikiran Pancasila, serta mendorong tumbuhnya pembangunan kajian tentang Pancasila pada 3 ranah, yaitu tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera. 17 Agustus 2045 ini Indonesia merdeka, sudah 79 tahun. Proses dan perjalanan begitu panjang dan terjal. Maka mari para generasi muda kita meningkatkan kualitas diri kita untuk seimbang antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual menuju Indonesia Emas 2045, memperadabkan bangsa paradigma Pancasila untuk membangun Indonesia melalui 3 ranah Pancasila, tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera. Akhirnya, saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Berkibarlah benderaku, terbang tinggilah Garudaku. Salam channel Dr. Hera, semangat berpikir positif. Aliansi Kebangsaan melalui program Dana Dharma Pancasila memberikan bantuan penelitian senilai Rp135 juta kepada 9 mahasiswa terpilih untuk menempuh jenjang pendidikan S2 dan S3 di Indonesia. Para mahasiswa itu memiliki topik penelitian substantif mengenai nilai-nilai Pancasila dan diharapkan dapat mengenalkan Pancasila secara epistemologi. Menurut Ketua Aliansi Kebangsaan, Ponco Sutowo, program ini merupakan bentuk dukungan Aliansi Kebangsaan kepada kalangan intelektual dalam rangka pengembangan kajian keilmuan yang berkaitan dengan 3 ranah Pancasila, yakni tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera. Dan selain beliau ada saudara Abu Rizal Bakri, kan semua tahu ya siapa Abu Rizal Bakri, dan ada saudara Siswono, ini teman-teman saya dari dulu, dari Surabaya, yang saya kira punya kemampuan dan kemauan untuk mendorong terciptanya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara gitu. Jangan sampai kita bicara Pancasila, tetapi realitas dari dasarnya terlalu jauh bedanya. Terlebih khusus dengan adanya 4 pengusaha dan relatif di dalam Pancasila, kita ingin mengangkat bagaimana sih ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila, kalau kita yakin Pancasila. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Malam TVRI. Kami sampaikan informasi selanjutnya. Aliansi Kebangsaan meluncurkan inisiatif Dana Dharma Pancasila untuk memberi bantuan dana penelitian dan kerja ilmiah dalam isu-isu yang terkait dengan 3 ranah Pancasila. Program ini fokus memberi dana untuk bidang penelitian, terutama bagi tugas akhir mahasiswa pasca sarjana. Dana Dharma Pancasila merupakan program bantuan dana yang diinisiasi oleh Aliansi Kebangsaan sebagai bentuk dukungan kepada kalangan intelektual dalam rangka pengembangan kajian keilmuan yang terkait dengan 3 ranah Pancasila, yakni tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera. Ketua Aliansi Kebangsaan Ponco Sutowo mengatakan bantuan ini diberikan kepada mahasiswa pasca sarjana atau magister dan doktor yang akan melakukan penelitian untuk menulis tesis dan disertasi. Mahasiswa program doktor mendapatkan bantuan senilai total Rp17.500.000, sedangkan program magister mendapat bantuan senilai total Rp10 juta. Untuk membantu menjembatani Pancasila sebagai keyakinan menjadi pengetahuan. Bagaimana caranya? Kita nggak bikin kita akan memberi bantuan bagi S2 dan S3 yang topiknya berhubungan dengan 3 ranah Pancasila gitu. Dalam kehidupan sehari-hari itu across the board, karena 3 ranah itu seluruh ranah peradaban gitu.
Dan sekali lagi, Ketua Aliansi Kebangsaan Ponco Sutowo berharap program Dana Dharma Pancasila dapat mengundang berbagai pihak untuk terlibat sebagai pengguna maupun pemberi bantuan dana untuk mengarusutamakan Pancasila dalam pembangunan nasional.